Apa yang mereka lakukan semuanya hitungannya hitungan ekonomi. Mana yang kira-kira bikin heboh, mana yang akan postingnya yang luar biasa diterima, mana yang juga akan menaikkan posisi dia sebagai pemengaruh, memperbanyak follower dan lain sebagainya. Itu kelemahannya. Sehingga dari segi substansi memang jadinya perlu lebih banyak ngobrol lah kira-kira begitu. Maksud saya untuk bakar halte kan nggak mungkin pakai korek buat merokok ya. Pasti harus pakai bahan bakar gitu. Dan anak-anak, bukan anak-anak itu. Laporan beberapa media sudah menunjukkan ada orang pakai hoodie putih. CCTV-nya dihancurin dulu. Elit yang lain bilang jangan Pak Prabowo. Misalnya gitu ya. Kenapa muncul darurat militer itu? Dan kenapa itu ada kaitannya juga dengan perusakan, pembakaran dan segala macam yang terjadi pada akhir Agustus itu. Kan jadi tanda tanya besar bagi kita. Mungkin di atas kertas tuh nggak ada darurat militer. Tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah ya pengekangan. Jangan-jangan kita mesti kayak Nepal, Sri Lanka, yang mana kita nggak nunggu elit politik, tapi kita memaksa mereka untuk melakukan itu. Jangan-jangan kita mesti ke situ. Karena emang kalau nunggu mau nunggu sampai kapan? 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, kita melihat berbagai gejolak di masyarakat. Harga-harga yang melambung, PHK dan kesenjangan ekonomi. Lalu muncul aksi massa yang berujung kerusuhan dan penjarahan. Dari jalanan hingga media sosial. Aksi 17+8 pun menyala, tapi kali ini bukan hanya mahasiswa dan aktivis. Juga melibatkan influencer yang ikut membentuk opini publik. Sebagai respon, Presiden Prabowo lalu mereshuffle 5 menteri. Membuka peluang pembentukan tim investigasi independen dan reformasi kepolisian. Tapi juga disebut soal makar dan terorisme. Apakah langkah presiden ini bentuk respon untuk perubahan atau hanya pergulatan di level elit politik? Kita diskusikan di program 17+8 bersama ahli hukum tata negara yang juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera Jakarta, Bivitri Susanti. Sebelumnya, silakan Sobat DN subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikuti juga beragam informasi penting dan hangat dari redaksi kami di multi-platform media sosial kami di @diskursusnetwork. Telah hadir bersama kita pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, yang biasa dipanggil Mbak Bibip, yang kita kenal. Terima kasih Mbak Yu sudah hadir. Sama-sama, senang sekali datang lagi ke sini. Baru sekali ya? Udah beberapa kali, makanya ya? datang lagi tuh senang. Oke, sekarang dalam situasi yang mungkin agak berbeda sedikit betul. Karena kita sudah melalui bulan Agustus yang penuh hiruk-pikuk ya, mulai dari demonstrasi, ada kerusuhan, lanjut lagi reshuffle, dan terus sampai sekarang masih terus bergulir. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan. Yang pertama soal unjuk rasa, kemudian ada di situ selain mahasiswa, ada buruh, masyarakat, tapi yang unik atau yang tidak biasa dari sebelum-sebelumnya adalah munculnya influencer yang seolah-olah menjadi bagian dari gerakan. Ya. Kalau Mbak Bib melihat ini seperti apa? Apakah itu cukup oke, positif, atau sebenarnya ada hal-hal yang memang perlu diberi catatan barangkali? Pada dasarnya sih menurut saya positif ya, karena kan kita itu masyarakat sipil, maksudnya yang bukan pemerintah, publik, warga, apalah kita menamakannya masyarakat sipil ini, kan nggak bisa dibatasi hanya pada segelintir orang yang dari dulu memang kerjanya di advokasi seperti saya sendiri misalnya. Tapi kita harus memperluas konstituensi lah begitu ya, karena yang juga harus dilakukan memang dalam konteks Indonesia adalah memperbanyak pendidikan kewargaan. Nah, jadi masuknya kelompok seperti influencer ini menurut saya positif karena artinya mereka kita memperbesar jaringan masyarakat sipil yang bisa masuk. Dan yang kedua harus diakui namanya influencer, pasti mereka platformnya luar biasa besar. Mungkin satu kali ngomong tuh 3 juta orang yang dengar gitu ya. Nggak kayak kita-kita kan. Bagus kan artinya dengan mode komunikasi sekarang ini yang memang basisnya pasti digital gitu, media sosial. Jadi cepatlah menyebarluaskan. Nah mungkin kelemahannya adalah
di soal substansi. Karena biasanya influencer fokusnya pada bagaimana untuk tampil ya. Kadang-kadang kan cukup banyak influencer yang memang bahkan mencari uangnya dari media sosial. Jadi bisa jadi apa yang mereka lakukan semuanya hitungan ekonomi. Mana yang kira-kira bikin heboh, mana yang akan postingnya yang luar biasa diterima, mana yang juga akan menaikkan posisi dia sebagai pemengaruh, memperbanyak follower dan lain sebagainya. Itu kelemahannya. Sehingga dari segi substansi memang jadinya perlu lebih banyak ngobrol lah kira-kira begitu. Oke, kalau menyangkut 17+8 tuntutan yang kemudian dimention hampir semua sampai katakanlah di istana juga disebut, di berbagai kesempatan juga disebut. Ini kalau dikaitkan dengan pendidikan keluargaan tadi, bukankah ini bagian dari yang memperlancar komunikasi dengan warga biasa ya? Karena menyederhanakan persoalan yang mungkin saja complicated, rumit dalam soal ketatanegaraan, tapi kemudian bisa diterima oleh publik dengan lebih simpel gitu. Betul, ini memang sisi positifnya. Jadi yang harus dipahami adalah 17+8 itu kan waktu itu muncul karena semua orang gelisah. Malam itu setelah Afan Kurniawan dilindas, banyak kelompok yang gelisah, termasuk misalnya kelompok saya, Constitutional and Administrative Law Society. Jadi pengajar hukum tata negara seluruh Indonesia. Kami juga berpikir waktu itu pada pagi setelah tanggal 28 itu tanggal 29-nya, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan karena butuh kanalisasi dari kemarahan ini. Orang itu perlu dibantu untuk mengidentifikasi. Kita tuh marah karena apa sih? Jadi karena yang terjadi dari tanggal 25 ke tanggal 28 itu semua emosi. Nah, itu yang perlu dikanalisasi. Nah, waktu itu saya ingat sekali 29 pagi saya ngobrol sama teman-teman hukum tata negara. Terus ada anak-anak muda yang udah mulai keluar dengan beberapa tuntutan. Ada lagi kelompok lain dosen-dosen juga yang sudah keluar dengan 3 tuntutan. Nah, terus 17+8. Dan mereka waktu itu telepon saya bilang bagus banget, semua kita keluarin. Nah, jadi yang perlu dipahami memang 17+8 itu tidak satu. Tapi maksud saya bukan satu-satunya. Banyak yang lainnya, tapi sekali lagi karena mereka justru kekuatannya adalah influencing. Jadi mereka cepat sekali menyebar. Dan akhirnya di pick up juga sama Pak Prabowo segala kan, karena dibawa oleh beberapa jurnalis senior ya waktu itu ketemu di Hambalang. Jadi saya sih melihatnya bagus gitu. Dan kalau misalnya ada yang menuduh misalnya ini siapa, kalian mewakili apa? Kalau menurut saya yang terjadi pada tanggal 29, 30, 31 itu adalah semua orang membicarakan gagasan yang beda-beda. Itulah demokrasi. Kelompok 17+8 sendiri kan sebenarnya nggak pernah mengklaim saya adalah wakil masyarakat. Mereka nggak pernah mengklaim loh. Tapi karena mereka influencing, mereka besar sendiri. Itu menurut saya itu konsekuensi logis dari ketenaran mereka di media sosial. Jadi juga tidak perlu kemudian dianggap mereka sok mewakili. Menurut saya enggak. Klaim mewakili itu datangnya dari orang lain, terutama dari jurnalis juga gitu. Dan eranya mungkin karena digital dan mereka mungkin digital native ya dalam konteks gerakan ini sebagai bentuk apa ya? Kalau konteksnya adalah konsolidasi, ini perlu dikonsolidasikan dalam gerak bersama atau biarkan saja mozaik begitu? Sebenarnya di antara kami kan ngobrol juga. Jadi waktu 17+8 belum dikeluarkan, sebenarnya tuh beberapa teman yang di situ influencer sudah telepon saya misalnya, tapi nggak hanya saya, banyak kelompok lain juga. Mereka telepon satu-satu karena memang setahun belakangan ini kami sudah lebih banyak ngobrolin soal gerakan sosial, gimana caranya. Kami baca beberapa buku, mulai dari Vincent Bevins yang menulis soal If We Burn, kemudian membahas soal gerakan rimpang, ada risetnya ARC-UI bersama dengan Polgov UGM. Jadi obrolan sebelum ini jauh beberapa bulan yang lalu sudah banyak, sehingga sudah mulai muncul kesadaran bahwa kita perlu ngobrol, nggak perlu satu organisasi, tapi kita connect the dots aja. Itu soalnya dari gerakan rimpang kan seperti itu ya, yang saling terkoneksi gitu di bawah. Nah, jadi hari itu mereka sebenarnya nelfon satu-satu. Dan waktu itu saya juga komentarnya persis gitu. Udah jalan aja, menurut saya bagus. Karena kalian itu jago untuk mengemas ya dengan warna pink dan hijau. Itu kan saya sebagai Gen X nggak kepikir kan. Tapi mereka bagus sekali gitu. Nah, jadi konsolidasi itu sebenarnya udah dimulai. Setelah itu
masih banyak ngobrol, dan kemudian juga kan belakangan tuh ada semacam serangan di media sosial ya, yang menurut saya nggak pada tempatnya juga. Nah setelah itu mereka kemudian waktu itu diserang karena mereka sempat merayakan kemenangan kecil yang memang tidak pada tempatnya. Jadi waktu itu teman-teman juga mengkritik, ini ada orang meninggal loh, kalian jangan raya-rayakan, dan ini belum apa-apa. Akhirnya mereka take down kan postingnya. Setelah itu jadi mereka minta maaf, ngobrol lagi. Nah jadi sebenarnya konsolidasi itu sudah terjadi sih, walaupun bukan dalam bentuk apa gitu kayak rapat raksasa di lapangan Ikada pada tahun 45, nggak gitu. Beda juga mungkin eranya ya. Betul. Ya. Oke, lalu soal efektivitas ya. Kalau katakanlah sebuah gerakan, efektivitas untuk menyampaikan aspirasi, mencapai sebagian tujuan, itu Mbak Bibi melihatnya seperti apa nih? Ya lepas dari soal konsolidasi sebenarnya sudah terjadi ya. Dengan keterlibatan influencer ini, efektivitas keseluruhan gerakan seperti apa ya dalam kasus Agustus ini? Kalau saya sih itu ya melihatnya positif, karena 17+8 itu termasuk simbolisasinya, warna tadi ya juga digunakan secara luas. Jadi ada pendidikan politik karena 17+8 itu cara berkomunikasi yang mudah didapat. Saya melihatnya yang terlibat, yang involve lah gitu ya, secara umum terlibat, kesannya ini sekali ya, ada persekutuan gitu ya. Tapi yang involve, yang ikut bergerak bersama Agustus September ini kan paling tidak ada 3 kelompok. Ada kelompok yang memang dari dulu kerjaannya membahas hal-hal yang sifatnya pembaruan, kritik ya, banyak sekali lah ornop-ornop NGO yang sudah lama LBH, ICW dan lain sebagainya. Tapi ada kelompok kedua, yaitu orang-orang yang marah. Emosi aja karena juga kekuatan sosial media, mereka ngeliatnya ada orang joget-joget segala macam, mereka marah. Tapi ada kekuatan yang ketiga yang menurut saya juga menarik sekali, yaitu para influencers yang mungkin ada di tengah-tengah 1 dan 2 ini. Jadi mereka dengan platform mereka yang luar biasa, mereka di satu sisi butuh konten, tapi mereka paham, mereka orang yang berpendidikan juga, jadi mereka paham bahwa nih kita bantu ada di tengah, mereka juga pengen melakukan pendidikan politik juga dengan cara mereka sendiri. Nah jadi saya melihatnya eskalasi besar untuk memperbanyak orang lebih menyadari apa yang terjadi itu sangat terbantu oleh kelompok influencer. Artinya ada sisi efektivitas, dan kalau kita melihat respons dari penguasa dalam ini pemerintah, mulai dari penghapusan atau penundaan atau penghapusan tunjangan DPR, kemudian terakhir ada reshuffle kabinet, walaupun mungkin baru sebagian, tapi setidaknya itu menunjukkan ada efektivitas lah. Pertanyaannya kemudian, apakah respons yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah itu sudah cukup memadai sebagai bagian dari perubahan atau bagaimana? Tidak memadai. Nah itu kelemahan 17+8 yang tadi saya bilang, kan mereka itu mengkompilasi apa yang sudah ada di luar. Makanya sebanyak itu. Saya dan teman-teman hukum tata negara misalnya waktu itu keluarnya dengan 3 saja. Karena kami juga punya referensi seperti Tritura zaman dulu. Atau waktu reformasi 6. Itu juga diskusinya panjang. Tapi memang waktu itu kan tidak ada kemewahan waktu kita. Karena semua lagi marah tuh tanggal 28. Yang kemarin nih, yang 28 jadi Agustus 17+8. Ya udahlah keluar aja 17+8 gitu. Nah jadi kalau kita perhatikan 17-nya itu kan hal-hal yang sebenarnya sifatnya menurut kami di permukaan. Jadi misalnya soal menurunkan tunjangan DPR. Sehingga respons dari partai-partai politik dan presiden juga di permukaan itu. Jadi kami tuh seringkali membahasakannya, saya juga bikin beberapa konten sama teman-teman hukum tata negara, ada gejala, masalah, akar masalah. Kalau analisis kebijakan kan kita melihatnya begitu. Yang mau kita sasar pasti akar masalah. Supaya perubahannya lebih jangka panjang, sustainable. Kalau kita cuma nembak gejala, akar masalahnya nggak diselesaikan, gejalanya hilang, muncul lagi gitu. Nah, jadi respon yang diberikan oleh partai-partai politik dan presiden baru di level gejala tuh, memecat beberapa nama yang sudah kontroversial, termasuk reshuffle kan. Reshuffle juga itu masih gejala saja ya. Menurut saya masih gejala, karena ada akar masalahnya. Siapa yang bisa menjamin nggak akan muncul
Ahmad Sahroni baru dan lain-lain yang baru, Adis Kadir yang baru dan seterusnya itu ya. Kalau masalah di partai politiknya nggak dibenahi, masalah di sistem pemilunya nggak dibenahi, siapa yang bisa menjamin apakah pengganti Ibu Sri Mulyani itu betul-betul akan mengatasi semua persoalan ekonomi kalau persoalan makro dari ekonomi kita itu tidak dibenahi secara mendasar. Kan seperti itu harusnya mikirnya. Kalau dari sisi indikator katakanlah begitu ya, yang secara ketatanegaraan itu memadai, itu kurang lebih seperti apa gambarannya? Kalau diskusi kami di KALS itu paling tidak ada 3 hal tuh. Yang pertama soal partai politik. Jadi partai politik dan sistem pemilu. Nah ini yang mesti dibongkar karena yang menghasilkan orang-orang yang kontroversial itu adalah sistem politik yang berantakan sekali. Misalnya gini. Partai politik itu kan kalau membuat daftar calon legislatif itu kan bukan berdasarkan kapasitas politik, tapi dicari yang populer sekali atau banyak uang, jadi bisa serangan fajarnya lebih luar biasa sehingga mereka menjadi vote getter. Atau yang ketiga kalau mereka bagian dari elit, mungkin anaknya si pendiri, ponakannya si Anu dan seterusnya. Pasti 3 itu aja. Padahal dari beberapa tahun yang lalu sudah ada studi dari KPK dengan BRIN waktu itu LIPI yang misalnya mengusulkan sesederhana orang yang mau dijadikan caleg harusnya minimal 3 tahun atau 5 tahun tergantung levelnya ya di partai politik itu dengan asumsi partai politik melakukan pendidikan politik. Jadi kaderisasi, tahu cara mengolah aspirasi publik dan seterusnya. Tapi kan itu nggak dijalankan sampai sekarang. Jadi bukan orang yang baru datang menumpang parpol, mencalek langsung jadi anggota DPR gitu ya? Iya, karena yang kemarin kontroversial kan ya begitu semua. Gitu, misalnya itu tuh. Terus yang kedua, reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian dan TNI ya. Jadi maksudnya TNI kembali ke barak. Reformasi kepolisian wajib dilakukan. Apalagi tanggal 28 kan konteksnya karena dilindasnya Afan Kurniawan itu juga puncak dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi dari tanggal 25. Itu jadi poin penting juga yang kami soroti. Nah, kemudian yang ketiga itu masih soal pemberantasan korupsi yang juga terlalu luar biasa. Dan jangan anggap bahwa misalnya undang-undang perampasan aset itu akan jadi panacea gitu. Ada undang-undang selesai masalah korupsi, enggak juga gitu. Tapi paling tidak besarannya 3 itu yang harus diselesaikan. Ini kalau melihat 3 ini, sebagiannya kan ada juga di 8 itu ya? Ada yang jangka panjang ya? Reformasi partai politik, terus kemudian soal reformasi Polri TNI, pemberantasan korupsi maksudnya lewat undang-undang perampasan aset ya? Salah satunya ya? Oke. Kalau gambarannya sebenarnya cukup jelas, tapi ya sudahlah karena 17+8 toh kemudian menjadi sangat populer untuk bisa direspon oleh pemerintah. Tapi respon yang mungkin saja agak berlebihan ya, itu Presiden menyebut adanya makar dan itu dia. Terorisme. Itu spontan saja. Kalau Mbak Bibit melihatnya gimana, Mbak Bibit? Ya itu kan menurut saya ciri khasnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu saya pernah menulis juga sebenarnya soal apa yang saya pahami atau saya lihat gejalanya. Pak Prabowo itu seorang demagog gitu. Jadi artinya dia lebih mengedepankan narasi ketimbang real action yang ke akar masalah itu. Sehingga dalam situasi seperti ini dia bukannya memberikan jawaban terhadap akar masalah yang dari tadi kita bahas, bahkan ada di 8-nya itu, tapi dia malah menuduh duluan orang-orang yang melakukan demonstrasi itu sebagai gerakan makar, terorisme. Padahal itu jelas tidak. Misalnya kita bisa berdebat soal itu karena udah ada laporan beberapa media massa bahwa yang menyulut pembakaran segala macam itu bukan masyarakat biasa, ya. bukan pelajar yang dituduh-tuduh kan itu ya. Maksud saya untuk bakar halte kan nggak mungkin pakai korek buat merokok ya. Pasti harus pakai bahan bakar gitu. Dan anak-anak bukan anak-anak itu. Laporan beberapa media sudah menunjukkan ada orang pakai hoodie putih. CCTV-nya dihancurin dulu gitu kan misalnya. Jadi, tapi masalahnya adalah ketika Pak Prabowo bilang makar terorisme, itu seperti perintah ke bawah. Jadi kalau diperhatikan teman-teman yang ditangkap sekarang masih di penjara sebagian, itu mulai diplot dalam konteks itu. Penghasutan. Kemudian ada beberapa yang
penghasutan, undang-undang perlindungan anak, pakai undang-undang ITE. Jadi semacam ada frame duluan yang diambil dari pidatonya Pak Prabowo, sehingga semua disibukkan di situ. Tapi akar masalahnya sama sekali nggak disasar. Tapi apakah mungkin juga diarahkan, katakanlah kalau memang ada perbedaan di kalangan elit politik, bahwa membakar halte nggak semudah itu, maka diperlukan kekuatan yang lebih siap, yang lebih sistematis, artinya perlu kekuatan besar, artinya boleh jadi tudingannya ke elit juga gitu. Mungkin nggak salah? Menurut saya sih ya. Kita nggak bisa polos-polos juga ya melihat situasi hari-hari ini, pasti entah dimulainya oleh pertikaian elit atau kemudian dimanfaatkan oleh pertikaian di antara kalangan elit itu. Elit kan nggak berarti satu orang pasti ya, tapi ada beberapa orang. Dan yang kita baca di laporan beberapa media misalnya, ternyata sempat ada draft darurat militer yang disodorkan, tapi elit yang lain bilang jangan Pak Prabowo, misalnya gitu ya. Kenapa muncul darurat militer itu? Dan kenapa itu ada kaitannya juga dengan perusakan, pembakaran, dan segala macam yang terjadi pada akhir Agustus itu? Kan jadi tanda tanya besar bagi kita. Nah, repotnya adalah tanda tanya besar itu belum dijawab dalam bentuk investigasi mendalam, tapi orang-orang yang demonstrasi yang ditangkap duluan. Itu dia lah. Menjawab balik logikanya. Betul. Ketika menjawab dalam konteks hukum, lalu muncul simplifikasi yang seolah-olah teman-teman yang di lapangan yang kemudian dapat ininya ya tersiram bubur panas lah kira-kira gitu ya. Katakanlah kasus yang menimpa Dil Pedro Lokataru yang dituduh menghasut. Padahal kalau dari suratnya dia yang dari tahanan itu kan dia mendampingi anak-anak SMA segala macam. Lah dalam konteks ini kira-kira apakah akan dilanjutkan proses hukum yang itu dan mengabaikan kemungkinan ada perlombaan elit di sisi yang lain, atau seperti apa ya di penanganan hukumnya dari setelah kerusuhan itu? Pasti idealnya saya berharap saya mengamplifikasi masukan dari juga para sesepuh kita ya di Gerakan Nurani Bangsa supaya dibebaskan semua. Itu idealnya. Tapi saya punya kekhawatiran itu nggak akan dilaksanakan. Saya punya kekhawatiran mereka akan membuat kelompok-kelompok ini, Del Pedro dan kawan-kawan, sebagai kambing hitamnya. Kenapa saya punya kekhawatiran itu? Karena referensi saya adalah 74, Malari, dan juga tahun 96. Jadi jangan ambil 98 ya. 98 kan kita dalam tanda kutip berhasil melakukan transformasi. Tapi kan 96 setelah 27 Juli, itu kan banyak sekali aktivis yang ditangkap, bahkan berbagai hilang. tuduhan ya. Bahkan hilang sampai sekarang. Nah, yang saya khawatirkan itu yang akan dilakukan. Jadi kita akan scapegoat-nya, kambing hitamnya mereka-mereka itu, dan masalahnya dikecilkan di soal pembakaran dan seterusnya. Tapi bahwa Afan Kurniawan dilindas, bahwa ada 10 orang ya yang meninggal dunia. Dan ada beberapa mahasiswa di Semarang, di Jogja yang disiksa dan lain sebagainya, nggak diselesaikan. Nah, saya khawatir akhirnya itu yang akan terjadi. Apakah mungkin itu dilakukan? Sangat mungkin tuh. Karena bahkan walaupun ya, saya baca di media massa, Pak Prabowo udah bilang, oke, kami akan mengikuti saran dari Gerakan Nurani Bangsa, bikin reformasi kepolisian dan tim investigasi. Tapi pagi-pagi, Pak Yusril Iza Mahendra sudah bilang, saya tidak setuju tim investigasi independen, misalnya begitu. Nah, jadi soal tuntutan untuk semua dibebaskan juga belum direspon. Belum dilakukan, masih kok. Teman-teman yang di gerakan perempuan jaga Indonesia, jadi ada juga yang perempuan-perempuan ya. Kami itu udah nyusun beberapa kunjungan ke adik-adik dan anak-anak kita itu, karena luar biasa di tahanan mereka. Diperlakukan juga tidak dengan baik dan sama sekali nggak ada progres kalau mau dibilang dibebaskan, gitu. Nah, lalu kita masuk lagi ke akar masalah yang lain yang sebenarnya soal ekonomi ya. Nah, ini kan kalau kita bergulir ya, misalnya dari daerah kan eskalasinya dari Pati itu bermula dari kenaikan pajak yang luar biasa. Dan kalau pemerintah daerah ditanya, mereka juga menganggap bahwa ya karena dana alokasi dari pusat, transfer daerah nggak jalan juga, sehingga mereka harus melakukan itu supaya tetap bisa hidup pemerintahan daerah. Terus yang ke bawah lagi
ini masyarakat paling bawah yang paling merasakan kenaikan harga-harga dan sebagainya. Kemudian pemerintah merespon dengan mereshuffle Menteri Keuangan. Iya. Nah, Mbak Bibi melihatnya gimana dengan Menteri Keuangan yang baru yang bahkan sempat kontroversi di awal-awal kemarin? Iya. Kalau saya sih mau kasih benefit of the doubt ya, maksudnya kita belum bisa nilai lah. Tapi saya mau menyoroti solusi yang menurut saya nggak menyasar akar masalah itu. Jadi apakah mengganti seorang menteri itu akan menyelesaikan masalah ekonomi? Masalah ekonomi kita itu menurut saya terlalu akut lah gitu, terlalu besar masalahnya. Apakah menteri yang baru bisa menyelesaikan itu? Ya saya sih skeptis ya, tapi mari kita kasih dia benefit of the doubt itu. Cuma pertanyaannya adalah jangan-jangan justru Menteri Ekonomi yang baru, Menteri Keuangan yang baru, Menteri Keuangan yang baru justru akan lebih banyak menjustifikasi hal-hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kita baca dari Oktober 2024 sejak Pak Prabowo menjabat, model pembuatan kebijakan kan seperti komando ya. Maksud saya MBG, Pak Prabowo bilang lakukan Januari 2025. Saya membayangkan ini hanya imajinasi liar saya aja. Saya membayangkan ada diskusi, Pak uangnya nggak ada. Tapi kan Pak Prabowo pokoknya lakukan, potong yang lain. Makanya keluar Inpres 1 2025 yang mengenai efisiensi itu, termasuk memotong transfer ke daerah. Nah, yang saya khawatirkan kalau Menteri Keuangan yang sekarang juga hanya melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan MBG itu masih jalan terus. Yang saya dengar transfer ke daerah akan dipotong lebih jauh lagi tahun depan. Anggaran Kementerian Pertahanan luar biasa tinggi, ya, kepolisian juga. Sementara Kementerian Kesehatan misalnya yang adalah hak dasar warga di bawah kalau nggak salah urutan ke-6 atau ke-7 gitu. Kalau saya baca data APBN tahun depan ya. Nah, jadi yang saya khawatirkan ya lagi-lagi ini nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ada yang menarik dari Menteri Keuangan ini akan mengeluarkan 200 triliun simpanan di BI untuk masuk ke sistem perbankan. Itu juga saya malah ngeri itu. Kenapa? Apa soal pengawasannya atau soal implementasinya atau apa? Dua-duanya. Jadi implementasinya itu tadi kan uang itu pasti dibelanjakan berdasarkan sebuah rencana anggaran kan itu makanya ada siklus APBN itu ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, program-program itu kan belum pernah dievaluasi. MBG-nya apakah efektif atau tidak dengan uang sebanyak itu, dengan pelaksana yang juga perlu dipertanyakan benturan kepentingannya belum pernah dievaluasi. Koperasi Merah Putih itu juga besar banget anggarannya, tapi kita masih banyak tanda tanya juga tuh kalau beberapa pihak, beberapa ekonom sudah mempertanyakan jangan-jangan ini untuk anggaran politik 2029 misalnya gitu. Nah artinya mau diambil dari manapun uang itu, sementara di sisi lain ada utang nih ya yang besar sekali juga. Mau diambil dari manapun uang itu, kalau programnya ini nggak dipangkas atau dievaluasi lah minimal, ini dibelanja terus gitu. Nah mau sampai kapan ada seperti ini dan pengawasannya? Karena sekarang DPR juga kan sudah semuanya sebenarnya bagian dari pemerintah ya, partainya. Jadi saya juga ngeri nggak ada. Karena semua ketua umum partai ada di kabinet ya. Betul. Nah, dari soal ekonomi, kalau katakanlah tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, Menteri Keuangan yang baru ini punya kebijakan-kebijakan yang mungkin inherent dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, tapi kan ada sisi politik keamanan yang kemarin ternyata juga direshuffle Pak Budi Gunawan ya. Oh iya. Ya. Nah ini kan mestinya kombinasi ini mesti baik-baik kan mengelolanya ya. Bahwa ada sisi ekonomi, masyarakat juga makin susah gitu. Kalau dari sisi politik keamanannya itu represif katakanlah gitu ya dengan cara penanganan kemarin, apakah ini tidak memunculkan kembali eskalasi yang sama ya? Saya sih melihat ini seperti api dalam sekam ya. Karena yang masalah-masalah mendasar tadi, akar masalah tidak diselesaikan, tapi yang dikasih cuma gejala-gejala yang bikin orang mungkin sedikit happy. Sementara yang lainnya yang masih memang tidak mudah dipuaskan itu, yang tidak happy, yang masih kritis, dibungkam. Makanya Pak Budi Gunawan digantinya juga oleh Menhan, Pak Syafri yang kita tahu
dari 98 juga ada ya di berbagai skenario dari sejak 98 itu. Sehingga pendekatannya memang lebih banyak mengintimidasi kelompok-kelompok yang kritis. Nah, dengan situasi seperti itu, akar masalahnya masih ada terus, yang mungkin yang kritis dibungkam sementara, tapi kan artinya ada api dalam sekam yang sangat mungkin sepanjang persoalan ekonomi terutama tidak diatasi. Itu yang paling utama. Ingat 98 kan juga yang bikin meledak kan sebenarnya ekonomi, bukan sekedar demonya kan. Ada krisis moneter sebelumnya dan betul, seterusnya. Betul. Dan kita udah menjelang nih kalau kata para ekonom. Nah, kalau kejadian kemarin saja itu sebagian pihak menyatakan ini negara tidak dalam kondisi yang baik ketika menghadirkan keamanan nih buat masyarakat. Kalau ini dilakukan dengan hal yang sama, bukankah itu makin api dalam sekam tadi tidak dalam sekam tuh bisa aktual muncul ke permukaan kan? Bisa jadi begitu. Dan yang repotnya adalah ketika lagi-lagi yang ditaruh sebagai Menko Polkam juga adalah Menteri Pertahanan. Kemudian juga situasinya belum ada reformasi kepolisian, artinya tidak hanya tentara, tapi polisi juga dalam situasi yang terjadi selama ini kan polisi sangat dekat juga dengan kekuasaan. Makanya segala macam pasal itu saya suka bilang ini kayak dicari-cari aja dari laci-laci nih yang buat ngenain. Pokoknya biar Del Tiro dan kawan-kawan kena gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu yang akan merusak perbaikan yang kita inginkan. Jadi nggak jadi-jadi ini. Kita nggak nyampe-nyampe lah gitu perbaikannya. Atau ini versi yang agak lain dari sisi yang tadi ada isu darurat militer, tapi sekarang Menko Polkamnya itu Pak Syafri yang dari Menteri Pertahanan, artinya pendekatan keamanan akan lebih banyak digunakan, katakanlah gitu. Bukankah itu juga sesuatu yang sebenarnya mengkhawatirkan ya? Sangat mengkhawatirkan. Bukan darurat militer, tapi pendekatannya militeristik gitu loh. Persis, jadi saya tuh ngingetin teman-teman, saya bilang hati-hati, mungkin di atas kertas tuh nggak ada darurat militer. Tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah ya pengekangan. Kan inti dari darurat militer itu darurat sipil, darurat militer, sama darurat perang tuh istilahnya kalau di Undang-Undang 2359 itu. Intinya kan sebenarnya pengekangan kehidupan warga, menghilangkan sebagian HAM. Haknya warga ya. Nah, sesungguhnya yang sekarang ini terjadi sudah seperti itu. Ya cuma nggak ada jam malam, oke lah gitu. Tapi memang kita harus hati-hati di situ karena yang terjadi sekarang memang lebih banyak intimidasi untuk kelompok-kelompok kritis. Sama saja mengerikannya dengan darurat militer. Nah, kita kembali ke soal yang tadi sempat disebut, ke soal legislatif ya, DPR. Kan ini tanggal 25 ketika aksi pertama, tiba-tiba muncul bubarkan DPR. Iya. Kita tidak menutup mata bahwa banyak hal yang harus kita catat dari DPR, tapi untuk membubarkan DPR itu satu hal yang perlu diskusi panjang gitu. Nah, persis. Sebelum kita melihat soal kinerja DPR, sebenarnya Mbak Bibi melihatnya waktu itu apa ya? Kalau tiba-tiba muncul bubarkan DPR gitu. Nah, itu juga saya kira itu luapan kemarahan sih awalnya. Entah kalau misalnya ada analisis sementara mungkin didrive oleh elit dan lain sebagainya. Kita kantongi dulu analisis yang itu, tapi saya ingin menyoroti bahwa pada sekitar tanggal 20-an Agustus itu orang lagi marah-marahnya. Yang mereka lihat orang joget-joget, apalagi kan itu setelah 17-18 Agustus ya, yang mereka ketemu, terus ya semacam ada pesta-pesta lah di mana-mana. Jadi orang-orang marah, akhirnya yang keluar adalah hashtag bubarkan DPR. Secara hukum ya tidak bisa, tentu saja ya, konstitusi kita udah mengunci, pasal 7C bilang presiden tidak bisa membubarkan DPR. Ada juga catatan, kalau gitu warga aja yang membubarkan, oke boleh, tapi kan artinya mesti gerakan massa yang luar biasa besar. Power gitu. Itu jadinya. Tapi itu catatan lainnya. Tapi buat saya gerakan bubarkan DPR itu sendiri sebenarnya luapan emosi orang yang sudah lelah. Kita 10 bulan ini tadi ya terhimpit ekonomi, dan saya dengar dari para ekonom baru diskusi juga. Purchasing power tuh daya beli masyarakat juga lagi rendah-rendahnya. Memang nggak punya uang kita. Yang dulu ngopi di tempat mahal sekarang udah mengurangi ngopinya. Hal-hal seperti itulah. Kita lagi susah, tahu-tahu kita ditunjukkan orang joget-joget. Kita kritik dibilang tolol dan seterusnya. Akhirnya keluarlah hashtag itu bubarkan DPR. Jadi buat saya itu simbolisasi dari himpitan beban hidup orang. Sementara di sisi lainnya melihat
situasi yang sama sekali berbeda. Jadi seperti ada perbedaan POV gitu. Point of view-nya beda banget. Mungkin agak mirip dengan yang di Nepal ya. Di Nepal kan juga begitu. Flexing pejabatnya. Sementara ya di sana juga kehidupan nggak terlalu membahagiakan. Sama aja kayak kita, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau masih soal DPR ya, kemudian tuntutan yang muncul dan kemudian direspon oleh pemerintah kan soal tunjangan. Kalau kita melihat lebih jauh mengenai kinerja DPR, ini kan sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita lihat misalnya hampir semua ketua umum partai ada di kabinet. Persis. Kalau ada istilah yang mungkin agak kurang enak didengar, itu kan eksekutifisasi legislatif kan, semua masuk eksekutif. Nah, kinerjanya juga kita lihat lah. Kalau katakanlah desakan, usulan, reformasi partai politik, kemudian reformasi pemilu, yang lebih detail kurang lebih seperti apa, Mbak Bibi? Yang tadi di awal sudah disampaikan Mbak Bibi, tapi kita masuk ke sesi DPR nih, untuk menghasilkan wakil rakyat yang kira-kira lebih bisa diharapkan oleh publik atau rakyat seperti apa? Jadi memang yang perlu dicatat juga, sebenarnya dari bulan Februari, itu DPR sudah mau melakukan perubahan undang-undang pemilu, paket sama partai politik juga. Nah, cuma yang saya dengar, boleh diverifikasi saja kalau keliru, Pak Prabowo menahan itu. Dia bilang jangan lanjut dulu. Salah satunya katanya, ini saya baca di media massa nih, beberapa majalah sudah mengutipnya juga. Salah satunya adalah karena banyak pihak, terutama Pak Prabowo yang nggak happy dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terutama yang 135, yang memisahkan pemilu lokal dengan nasional. Bukan yang soal ini ya, apa? Presidential threshold bukan ya? Itu juga nggak disukai, tapi yang paling memukul itu yang memisahkan lokal dan nasional. Kenapa? Karena sebenarnya Pak Prabowo kan maunya nanti nggak ada pilkada lagi. Maunya paling tidak level gubernur itu dipilihnya oleh DPRD. Ya. Saya jelas tidak setuju itu. Nah, jadi harusnya memang ada perbaikan. Jadi harusnya dimulai nih sekarang nih, tapi ditahan terus. Nah, apa yang harus dilakukan dengan perubahan undang-undang itu? Ya itu tadi ya, jadi pastikan bahwa pilkada tetap ada. Itu dulu tuh satu yang harus dipegang. Kemudian yang kedua juga buat ketentuan-ketentuan yang lebih jelas tentang kewajiban partai politik untuk yang existing dulu nih ya. Untuk melakukan pendidikan politik, kaderisasi, dan penentuan daftar caleg dan para calon-calon bupati, wali kota, gubernur harus kualifikasinya kapasitas politik. Jangan lagi ambil hanya selebriti. Kalau memang dia selebriti tapi sudah punya kapasitas politik, nggak apa-apa. Saya nggak anti profesinya gitu ya. Buat saya yang penting kapasitas politiknya. Terus kemudian yang ketiga juga demokratisasi partai politik harus ada tuh. Jadi bahwa sekarang banyak sekali partai politik yang seperti perusahaan keluarga gitu ya, atau ketua umum yang sudah puluhan tahun jadi ketua umum, kan mestinya nggak bisa dong, karena kan partai politik itu tugasnya di negara adalah membawa demokrasi. Kalau secara internal mereka juga tidak demokratis, gimana caranya mereka membawa demokrasi ke ruang-ruang publik? Itu juga harus dibongkar. Tapi yang juga penting menurut saya tuh ini Mas, buka ruangnya supaya muncul partai-partai politik baru. Saya membayangkan kayak di Thailand tuh ada Moving Forward Party, partainya anak-anak muda, memang kemudian ada blundernya juga ya, tapi minimal ruang politiknya mesti ada. Sekarang ini kalau kita mau bikin partai politik, kalau kita nggak kaya banget, karena mahal banget bikin partai politik, atau kita bagian dari oligarki, sehingga atau punya massa yang luar biasa besar gitu, dan biasanya ada koneksi juga dengan oligarki. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa ada partai politik baru. Padahal aspirasi politik anak-anak muda ini termasuk influencers, termasuk kelompok-kelompok politik yang ada di banyak daerah. Jadi jangan fokus Jakarta ya, di daerah itu juga banyak sekali. Tapi mereka nggak bisa. Mau bikin partai politik harus nasional. Uangnya yang dibutuhkan bisa ratusan miliar. Nah, menurut saya barrier to entry-nya ini juga harus dibongkar. Jadi 2029 kita lebih siap. Tapi kalau melihat proses yang mungkin dalam bayangan saya ya, kalau itu dilakukan butuh waktu. Kita lihat misalnya undang-undang pemilu yang dulu 2017 ya, kan pernah mau diubah ya waktu itu. Tapi kemudian balik lagi ke 2017 lagi undang-undang pemilu ya. Apalagi ini kira-kira tersisa 4 tahun kan. Nah,
nanti secara teknis, lalu alasan teknis lagi nih, Iya, ada pasti. tahapan pemilu lah, ini segala macam, maka 2 tahun lagi harus selesai. Nah, kalau itu katakanlah dipenuhi gitu, artinya butuh energi yang lebih besar untuk terus-menerus mendorong itu supaya Betul. dilakukan. Betul. Makanya kalau menurut saya ini bukan advokasi yang sifatnya teknokratik. Ini bukan sprint, tapi ini maraton. Jadi memang yang namanya melakukan perubahan yang transformatif, membangun gerakan sosial nggak akan selesai 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun. Tapi kita harus mulai gitu. Apalagi masuk ke reformasi partai politik. Kan hampir semua partai politik yang eksis, yang besar katakanlah, hanya mungkin sebagian saja yang sudah secara sistematik organisasinya mapan. Yang lain kan ya seperti perusahaan, seperti kerajaan, seperti gitu ya. Dan itu ya saya belum kebayang sih gimana tuh melakukan reformasinya. Jangan-jangan kita mesti kayak Nepal, Sri Lanka, yang mana kita nggak nunggu elit politik, tapi kita memaksa mereka untuk melakukan itu. Jangan-jangan kita mesti ke situ. Karena emang kalau nunggu mau nunggu sampai kapan? Karena kalau dari sisi regulasinya, bayangin ya, misalnya parliamentary threshold yang 4%, itu mengandaikan nggak mungkin tuh rakyat biasa bikin partai politik masuk ke parlemen, kan gitu ya? Iya, tapi kan itu udah diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diturunkan juga atau dievaluasi lagi. Nah, tapi itulah soalnya. Menurut saya kita ini sekarang cara kita berpikir terkunci pada existing system gitu. Jadi kita banyak juga kan yang diskusi. Wah, kalau gitu kita mesti mendorong DPR. Iya, mendorong DPR. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Karena kalau kita mendorong DPR, partai-partai politik, kan kecenderungannya mereka diuntungkan dari sistem yang sekarang. Pasti mereka nggak mau berubah. Makanya harus perlu dorongan lain. Jadi ya buat saya ini memang butuh gerakan sosial yang lebih besar dan perjalanannya panjang, maraton ya. Oke, lalu kita ke soal gerakan sipilnya sendiri nih. Kan tentu partai politik, elit yang sudah cukup lama berkonsolidasi sampai di posisi sekarang ini. Di sisi lain, kita tahu misalnya masyarakat sipil dari 10 tahun terakhir kan kurang lebih ya, itu kan ada yang digalang, masuk dalam pemerintahan, tapi kemudian secara sistematis kemudian seperti melemah, tapi muncul sekarang influencer segala macam. Nah, Mbak Bibi melihatnya kalau dalam konteks konsolidasi masyarakat sipil, apa yang diperlukan dengan menghadapi tantangan yang begitu dahsyat tuh? Ya, pertama cara kita berkonsolidasi dan lain sebagainya kan nggak bisa pakai cara-cara lama juga. Ada beberapa catatan yang tadi saya sempat sebut. Misalnya Vincent Bevins itu yang If We Burn ya, karena dia kan nulis The Jakarta Method. Tapi dia sebenarnya ada satu tulisan lagi. Dia belum menganalisis Indonesia. Tapi dia memotret gerakan-gerakan sosial 10 tahun terakhir sebelum buku itu diterbitkan. Jadi yang di Hong Kong dan lain sebagainya. Dia melihat polanya anak muda sekarang itu memang menggunakan media sosial. Tapi yang menarik adalah menurut dia pola baru dalam tanda kutip itu nggak akan bisa menghasilkan gerakan yang sifatnya transformatif alias perubahan besar-besaran kalau tidak terstruktur. Nah, jadi itu satu catatan yang sering saya diskusikan juga sama teman-teman. Nah, yang kedua tuh itu tuh bagus sekali ininya studinya ARCUI dengan Polgov UGM tentang gerakan rimpang. Gerakan rimpang itu sebenarnya konsep yang nggak baru, udah beberapa puluh tahun yang lalu, tapi sekarang masih sangat relevan. Rimpang itu kan akar-akaran ya. Rimpang itu akar-akaran, jadi jahe, kunyit gitu ya. Rhizomatic movement. Caranya yang dilihat adalah bagaimana gerakan yang kecil-kecil itu sebenarnya mereka saling terkoneksi. Jadi mungkin nggak kayak zaman dulu dengan rapat besar di lapangan Ikada gitu. Karena harus offline, harus hadir secara fisik ya. Tapi kita terkoneksi. Nah, terkoneksi itu juga nggak harus kemudian ada satu tokoh yang kayak Che Guevara gitu. Mungkin sekarang kita butuh nggak cuma satu Che Guevara tapi banyak misalnya gitu. Jadi pola-pola baru kita harus adaptasi, tapi bahwa perlu ada struktur, perlu ada konsolidasi pasti. Gitu. Cuma kita bongkar dulu pikirannya dari cara-cara lama itu. Kira-kira begitulah gambaran. Kalau artinya gini, menghadapi tantangan yang begitu besar, tetapi di dalam gerakan masyarakat sipil sendiri perlu melakukan transformasi juga pola gerakannya kan. Artinya dua hal sekaligus ya. Sementara kan
kalau melihat tuntutan-tuntutan kemarin dan kemudian respon pemerintah belum memadai, jauh dari memadai. Nah, yang paling dekat nih supaya menjaga ritme ini, respon ini terus digulirkan terus oleh pemerintah, apa yang bisa dilakukan secara konkret dalam beberapa waktu ke depan? Keluarin dulu deh orang-orang yang ditahanan. Itu yang paling penting. Dan karena itu saya juga udah mengunjungi ya minggu lalu, dan saya kontak terus teman-teman, termasuk teman-teman, ada kawan saya di Kediri tuh, namanya Sam misalnya. Dia juga masih aja ada di penjara dan seterusnya. Ada berapa banyak sih sebenarnya yang kemarin ada catatan Amnesty International mencatat ada 3.000 orang yang masuk ya. Kemudian sebagian sudah mulai dilepas. Sebagian sudah dilepas. Tapi ada masih sekitar 600-an. Yang di Jakarta saja waktu minggu lalu saya mengunjungi Pedro, Muzaffar sama saya ketemunya Muzaffar, nggak ketemu Syahdan, nggak ketemu Kharik. Itu kata Pedro yang ada satu sel sama dia itu masih cukup banyak. Belum lagi yang perempuan. Yang perempuan, teman-teman Komnas Perempuan juga sudah mengingatkan karena mereka juga nggak dikasih hak-haknya. Ya perempuan kan lebih khusus ya dengan kebutuhan biologisnya, itu juga perlakuannya sangat-sangat buruk. Nah itu dilepaskan. Kemudian juga cari itu tim pencari faktanya harus dibikin yang independen. Jadi kalau tim pencari faktanya misalnya anggotanya adalah BIN, Kemenhan, TNI, polisian juga nggak akan selesai. Harus independen. Jadi diurai dulu. Itu siapa sih pelindasan Afan Kurniawan tuh menurut saya nggak bisa hanya dipecat, tapi harusnya masuk pidana. Terus kemudian pembakaran itu sebenarnya siapa sih yang melakukan dan seterusnya. Baru kemudian ada tindakan-tindakan hukum yang mungkin diperlukan. Katakanlah secara timeline, di satu sisi harus ada, udah pembebasan dulu nih, 600 orang ini di satu hal. Kemudian tim investigasi independen itu paralel atau hal secara linear gitu intinya? Kalau secara teknis ya? Ya paralel lah secepatnya, paralel secepatnya. Itu dua itu ya. Kemudian saya kira saya sambut baik itu. Katanya Pak Prabowo mau bikin reformasi kepolisian. Saya kira itu cara yang baik, tapi harus diimbangi dengan TNI kembali ke barak ya. Karena saya khawatir reformasi kepolisian oke, tapi kalau kemudian keamanan diatasinya dengan pertahanan, kan sebenarnya kalau secara konstitusional kan gitu ya, TNI pertahanan, kepolisian itu keamanan. Dalam negeri. Iya, kalau keamanannya dipreteli terus diisinya oleh pertahanan tuh ngeri juga gitu. Nah itu juga saya kira satu hal yang harus dilakukan segera. Nah terus satu lagi yang soal tim investigasi independen, itu yang dibayangkan siapa ada di situ? Apakah tokoh-tokoh masyarakat sipil atau semuanya? Ada beberapa referensi. Misalnya TPF Munir. Waktu itu saya tidak ikut, tapi dari masyarakat sipil ada Usman Hamid. Kemudian ada beberapa orang lagi ya, Asmarana Baban, almarhum dan lain sebagainya. Tapi juga ada kepolisian, juga ada pihak-pihak lainnya. Jadi institusi negara perlu ikut karena akan butuh legitimasi untuk memanggil orang, melakukan pemeriksaan, minta dokumen, minta CCTV dan seterusnya. Misalnya referensinya itu. Jadi gabungan dari beberapa elemen, harus ada masyarakat sipil, tapi juga harus ada institusi negara supaya ada legitimasi. Kalau belajar dari proses tim investigasi gabungan waktu itu ya, kan selalu kalau ada unsur negara di situ justru tidak terkonsolidasi dengan baik tuh kadang-kadang. Iya, makanya tergantung dari siapa dari masyarakat sipil yang ada di situ. Kalau saya sih melihat TPF Munir itu masyarakat sipilnya bagus. Jadi makanya pasti ada perdebatan, diskusi, tapi yang harusnya dilakukan pada saat itu berhasil dilakukan. Cuma kemudian laporan TPF-nya dihilangkan oleh Pak Jokowi. Kami sampai ke KIP waktu itu. Kabarnya sampai di Setnek, tapi kemudian Setnek tidak menguasai dokumen itu. Iya, dia bilang hilang. Nah, tapi kan kalau baca laporannya yang kopinya sebenarnya beredar juga, menurut saya sih waktu itu tercapai itu tujuannya. Terbongkar. Nggak hanya yang memasukkan racun, tapi terbongkar siapa yang menyuruh misalnya. Dalam laporan itu. Cuma nggak ditindaklanjuti aja. Nah, soal reformasi Polri.
apakah tentu tidak sesimpel mengganti Kapolri kan? Pasti. Nah, yang dibayangkan seperti apa itu? Apakah secara struktur atau cukup? Ya, ada banyak studi sih. Saya kira nanti terlalu panjang ya kalau dibahas di sini. Nanti Ya. pasti butuh. Paling enggak clue-cluenya aja lah. Yang pasti itu studi-studi yang sudah ada menyasar soal pertama pengawasannya seperti apa. Pengawasan kepolisian yang saat ini ada Propam, ada Kompolnas, tapi masih kurang efektif. Kedua, kewenangannya. Kewenangannya ini kan kepolisian di Indonesia, silakan bandingkan dengan banyak polisi di negara lain, itu menguasai mulai dari administrasi sampai penegakan hukum. Di tempat saya sekolah dulu misalnya, saya punya SIM dari luar negeri, yang ngasih saya SIM itu bukan polisi, tapi Pemdanya. Saya ujian SIM. Karena itu administratif ya? Itu administratif, nggak perlu polisi yang melakukan misalnya. STNK kan juga kalau di sini polisi ya. Kalau saya dulu waktu sekolah di luar negeri, enggak tuh bukan polisi. Nah, jadi misalnya kewenangannya juga mesti dievaluasi. Kemudian tentu saja letaknya dalam sistem ketatanegaraan kita. Ada diskusi soalnya apakah dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, karena TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Misalnya begitu ya. Nah, tapi itu ada beberapa studi yang perlu dirujuk. Tapi selalu ada argumen dari sisi kesejarahan kita beda. Polisi kita dulu polisi perjuangan, bla bla bla, dan sehingga sekarang polisi langsung di bawah presiden kan ya. Polisi perjuangan betul, tapi juga ada konteks sejarah yang lain, yaitu polisi kita juga polisinya pemerintahan kolonial. Bahkan ketika Belanda udah pergi digantikan oleh Jepang, jangan bayangkan Jepang yang sekarang nih yang bagus sekali orang mundur, tapi itu pemerintahan fasis Jepang. Waktu itu kan pemerintahan militer Jepang. Jadi polisinya ada tulisan bagus tuh dari beberapa petinggi kepolisian sendiri yang mempertanyakan jati diri kepolisian Indonesia. Salah satunya karena konteks itu. Jadi karakter kekerasannya dan karakter ketentaraannya lahir dari salah satunya pemerintahan fasis Jepang pada saat itu yang sangat mempengaruhi struktur kepolisian di Indonesia. Satu hal yang dalam konteks reformasi Polri itu kalau dalam kewenangannya sebagai penegak hukum, itu perlu ada yang direformasi nggak? Katakanlah mungkin agak teknis ya, misalnya soal kasus yang harus didorong, kalau nggak viral kemudian. Nah itu sebenarnya ada di KUHAP. Oh ya, tadi saya biar nyebut sedikit. Waktu itu tulisannya Pak Bambang Widodo Umar tuh bagus sekali soal mempertanyakan jati diri kepolisian Indonesia pasca kolonialisme. Nah, kalau soal yang teknisnya itu sebenarnya KUHAP tuh. Makanya kuncinya di KUHAP ya. Kuncinya di KUHAP. Di KUHAP itu kan upaya paksa mulai dari penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan seterusnya mesti ada kontrol. Plus yang tadi Mas sebut soal kok harus no viral no justice sih sekarang misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita lapor setahun kemudian lapor motornya masih nggak jelas, pengaduan kitanya kemana? Nah itu harusnya semua diselesaikan di revisi KUHAP. Cuma sekarang masih kontroversial ya karena lagi berebutan kewenangan juga antara kejaksaan dengan kepolisian. Gitu. Oke, ini rupanya masih panjang perjalanan, masih butuh panjang. banyak energi dan kekuatan konsolidasi masyarakat sipil tentu masih terus dibutuhkan. Kehadiran influencer dari sisi positif itu bisa menjadi komplementari dari gerakan secara keseluruhan ya. Oke, terima kasih Mbak Bibip sudah memberikan kita diskusi yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan lain kali kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Sip, terima kasih.